Orang Syiah itu mereka makanya banyak mengelabui orang karena mereka punya sifat taqiyah. Taqiyah itu artinya menyimpan rahasia. Ketika berhadapan dengan orang ahlu sunnah itu musuhnya ahli sunni. Mereka menyembunyikan akan kesyiahannya gitu. Tapi begitu kembali kepada kelompoknya ya Syiah tulen gitu. Ya. Tapi begitu berkumpul dengan orang sunni ya seperti orang sunni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, bersama mari kita terlebih dahulu membaca sholawat sebelum kita lanjutkan kajian dari hadis kitab Riyadhus Shalihin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul qawlaini was-saqalain wal fariqaini min qurbin wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa alif qasidana waghfir lana ya wasi'al Nabiuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi Mustafa alif qasidana waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأول مقتحم. يا ربي Ya akramal khalqi ma liman aluzu bi siwaka inda hululil hadisil amimi. Ya Rabbi Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi Mustafa waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sama-sama baca Quran suratul Fatihah. Kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan kepada kita, dijauhkan kampung kita dari malapetaka, mara bahaya. Saudara-saudara kita, bahkan warga RW 04 pada umumnya yang kesehatannya sedang terganggu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit-penyakitnya dan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala
untuk senantiasa mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Infak bapak-bapak baik besar maupun kecil kiranya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya dan akan memberikan gantian yang lebih baik. Ala hazihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seperti biasa, sebelum kita membaca matan hadis dari setiap pasal atau bab yang kita masuki selalu diantarkan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu mutlak benarnya. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu jika kita kaji, kita ulas, kita teliti, kita belum dapat memahaminya, itu bukan berarti kebenarannya tidak mutlak. Tetapi kapasitas kita yang belum sampai kepada memahaminya. Karena keterbatasan kita dibanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala jauh sekali. Itu sebabnya kita senantiasa dihimbau untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Dalam surat Al-Baqarah itu. Berkata Imam Ja'far Shadiq. Ini salah satu dari mazhab fikih. Imam Ja'far Shadiq ini itu dari keturunan Sayyidina Ali. Kata beliau, kitab Allah meliputi 4 perkara atau 4 hal. Pertama, di dalam ayat-ayat itu ada ibarat-ibarat. Kita bilangnya ibarat. Dalam bahasa Arabnya ibaroh atau ibroh. Ya, ibratun itu satu akar yang sama. Artinya di situ ada pelajaran. Di situ ada yang perlu dipahami. Karena kemahakuasaan Allah, sehingga firman-firman Allah itu kadang-kadang sangat umum sekali gitu. Sangat umum sekali. Padahal di dalam memahami ayat-ayat itu ada yang khusus. Ada yang khususil khusus. Ya. Ada yang memang letterlek, tetapi ada yang tidak letterlek. Dia harus dipahami dengan secara konteks. Maka Ja'far Shadiq termasuk imam fikih agama, memahami agama dari teks-teks agama gitu. Teks agama itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat, isyarat, lataif, haqa'iq. Haqa'iq jamak dari hakikotun. Hakikotun, hakikotani, haqa'iq jamak taksir. Demikian juga lataif dari latif. Latif itu halus, ya. Dan isyarat. Isyarat itu ya isyarat. Ya, ada isyarat-isyarat tertentu gitu. Contoh, kita dalam berwudu, di situ Allah menyuruh kita membasuh muka. Waghsilu wujuhakum.
Teksnya begitu, waghsilu wujuhakum. Waghsilu pakai alif dan waw menunjukkan jamak, perintahnya kepada orang banyak, kepada kita kaum muslimin. Ya, kepada umat. Wujuhakum, wujuh itu juga jamak dari wajhun. Wajhun, wajhani, wujuh. Ada kum domir di situ. Basuhlah muka-muka kalian. Kenapa muka-muka kalian? Bukan berarti satu orang banyak muka. Ya, tapi karena orang banyak. Ya, kalau orang banyak ya muka-muka gitu. Nah, di sini muka ini tidak dapat kita terjemahkan dengan sebenarnya tanpa ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tentang wudhu, baru kita tahu muka itu batasannya begitu. Karena Tuhan tidak memerinci batasan muka itu. Para ulama mengatakan di batasannya itu rambut yang tadinya itu belum botak. Ya, jadi kalau udah kena botaknya berarti udah kena banget. Ya, rambut yang belum botak, tadinya belum botak. Emang ada orang begitu lahir udah botak? Enggak kan? Jadi bertahun-tahun dulu baru botak gitu kan. Jadi batasannya itu kalau udah kena botaknya itu udah kena banget berarti batasannya. Adi Hidayat bilang di dalam ayat selanjutnya itu waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Takdirnya basuhlah oleh kalian akan tangan-tangan kalian sampai siku. Tidak dibilang di situ basuhlah kan. Tapi itu kan ada waw. Waw itu lil atop untuk mengikuti kata sebelumnya gitu. Nah, di situ kita suka keliru. Baik itu pakai gayung maupun di sungai atau di keran gitu. Kita suka dari siku ke jari. Padahal sebenarnya dari jari ke siku. Dan siku itu susah batasannya gitu. Oleh karena itu ulama memberikan batasan harus dilebihkan sedikit. Apa kita tahu pasti begitu udah kena siku itu udah kena batasnya? Maka kita lebihkan sedikit. Yang lebih sedikit ini wajib. Kenapa? Menyempurnakan yang wajib tadi. Nah, ini kan memerlukan pemahaman yang dalam. Makanya para imam itu disebut imam. Karena mereka mempunyai pemahaman yang cukup untuk menetapkan istimbatul ahkam. Untuk menetapkan suatu hukum. Gitu. Karena itu mengandung hukum. Hukumnya apa? Sah dan tidak sah. Gitu. Inilah yang dikatakan Imam Ja'far Shadiq dalam memahami kitab Allah itu ada ibarat perumpamaan. Ada isyarat. Ada isyarat. Isyarat itu kalau dalam bahasa lain sinyal. Ya. Nah, yang bisa menangkap dengan sinyal itu hanya para wali. Isyarat bagi orang khusus. Ya. Nah, ada lataif yang lebih halus lagi. Yang lebih halus lagi, ada yang lebih halus lagi, haqaiq. Jadi hakikat sebenar daripada firman Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya pernah Nabi apa kalau bahasa sekarang ini? Kalau dalam rapat itu namanya diinterupsi gitu. Tapi ini tidak diinterupsi. Tapi dia menyangkal saja, tidak mau melaksanakan. Ketika pembagian ghanimah. Ghanimah itu harta pampasan perang yang direbut dari hasil peperangan. Itu Nabi memberikan kepada orang-orang yang kaya itu sedikit.
Tapi orang yang miskin itu yang banyak gitu. Nah itu ada orang yang nggak terima gitu. Kalau Nabi ada pertimbangan. Jauh pertimbangannya itu. Artinya apa? Orang yang sedikit tadi pada hakikatnya dia banyak dapatnya. Kenapa? Karena dia sudah punya, itu kan. Nah, yang belum punya ini dipunyain gitu. Nah, di situ ada asas keadilan gitu. Jadi ibarat, isyarat, lataif dan haqaiq ya. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 114. Judulnya tadi adalah mendamaikan. Mendamaikan antara sesama manusia. Berarti karena ada firman Allahnya, berarti ada yang selalu tidak damai. Selalu gitu. Di sini damai, di bagian yang lain nggak damai gitu. Di Indonesia damai, di Suriah nggak damai gitu. Di Asia damai, di Amerika nggak damai, dan seterusnya begitulah. Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki gitu. Kenapa? Karena dunia itu memang tempatnya segala macam peristiwa, segala macam pernak-pernik kehidupan itu ada di dunia. Tapi di akhirat enggak. Darul jaza, tempat pembalasan dari apa yang terjadi selama hidup di dunia bagi person-person hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dalam hadis kita pernah katakan, pernah kita sampaikan, sampai nanti saking Allah Subhanahu Wa Taala itu adilnya, kambing yang ditanduk oleh kambing yang tidak bertanduk itu nanti dibalas. Kambing yang punya tanduk diberi tanduk, lalu yang punya tanduk nggak punya tanduk, tapi ditanduk gitu. Masya Allah. Dan yang akan menjadi saksi kelak bukan hanya makhluk atau ya kata makhluk itu artinya ciptaan Allah yang hidup, yang bernyawa. Makhluk-makhluk yang tidak hidup pun nanti akan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin karpet ini akan menjadi saksi bagi kita. Ya. Tiang-tiang ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saking adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Allah mendatangkan yang nanti sudah hancur lebur ini bukan persoalan besar, bukan masalah. Dalilnya iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi ada yang damai, ada yang tidak damai. Nah ini kenapa? Allah akan menjadikan dunia ini tempat pernak-pernik tadi. Agar ada supaya orang ada yang menjadi tukang damai gitu. Yusuf Kala itu terkenal ya di Indonesia ini sebagai juru damai ya. Waktu konflik di Poso, konflik Ambon gitu kan. Nah, beliau turun tangan, akhirnya damai. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nasi. Masih ada ujung ayatnya. Tapi yang menjadi stressing di sini. La khaira fi katsirin, tidak ada kebaikan pada kebanyakan
min najwahum, dari omong-omong orang manusia. Omong-omong, ada emeng-emeng, ada iming-iming. Nah itu. Emeng-emeng apa ya? Bahasa Sunda kayaknya. Emeng-emeng. Kalau iming-iming bahasa Indonesia sudah. Ya, diiming-imingi uang 100.000 dan beras 5 kilo untuk mencoblos gambar partai tertentu. Nah itu. Nauzubillah, ya. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisik-bisik omong-omong orang, illa, melainkan ini yang baik. Man amaro, kalau ada yang omong-omong, ya, ada yang iming-iming. Man amaro bisadaqatin, diiming-imingi dengan surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Diiming-imingi dengan kebaikan nanti di akhirat. Nah, itu juga iming-iming. Cuman time responnya nanti jauh, yang gaib, ya. Tapi kalau yang tadi nyoblos saya bilang itu time responnya pendek, ya. Paling dia ngomongnya 2 bulan sebelum pencoblosan gitu, atau mungkin seminggu sebelum pencoblosan, ya. Man amara bisadaqatin, orang yang bicara memerintahkan supaya bersedekah, itu yang lebih baik. Au ma'rufin, atau memerintahkan yang baik-baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Au islahin, atau orang menyuruh supaya orang damai, itu yang baik. Bainan nas, di antara manusia. Jadi kebanyakan omong-omong ya tidak baik, tidak ada gunanya. Nah, ini yang khusus ini, illa man amara bisodaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas, itu yang baik. Ya. Tiada kebaikan dalam sebagian besar dari bisik-bisik mereka itu manusia, an-nas. Kecuali siapa yang menganjurkan sedekah atau kebaikan ma'ruf, umum kebaikan tuh. Ayo kita gotong royong. Ada jalan yang putus supaya bisa dilewatin. Nah, itu kan ma'ruf. Ya, kebaikan itu. Dan lain sebagainya, banyak sekali contohnya. Atau mendamaikan antara sesama manusia. Artinya apa? Memang harus ada juru damai itu. Memang harus ada. Dari segelintir orang, dari sekian sedikit orang harus ada gitu. Baik mendamaikan orang dalam hidup rumah tangga maupun mendamaikan suku-suku, mau berperang, mau saling serang, maupun bangsa, bahkan internasional. Kalau sudah sanggup bicara di forum PBB, lalu omongannya itu didengarkan, waduh, pahalanya luar biasa. Ya. Yang akan terjadi peperangan luar biasa begitu ada diplomasi melalui forum internasional, lalu diikuti orang, luar biasa. Ya. Jadi besar sekali jangkauan daripada ayat ini gitu. Tidak seperti kata dalam tempurung, ya. Sampai ke akhirat urusannya gitu kan. Ya, ada kebaikan la khaira dalam sebagian besar dari bisik-bisik fi katsirin min najwahum, illa, kecuali man amaro bisodaqatin au ma'rufin
au islahin bainan nas di antara manusia. Kita lihat ayat lengkapnya. An-Nisa 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Nah, ini sambungannya. Wa may yaf'al, barang siapa yang berbuat zalika demikian. Berbuat demikian mana? Dia mengatakan, memerintahkan untuk bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara orang. Zalika ibtigha mardatillah, dia berbuat itu karena mencari ridha Allah. Fasaufa nu'tihi ajron azima. Ada saufa, ada sa. Saya kulus. Nah, itu sinnya itu litanfis dalam bahasa Nahwu. Itu untuk jarak dekat. Tapi kalau fasaufa itu untuk jarak jauh. Maka di sini dikatakan fasaufa nu'tihi ajron azima. Maka nanti nu'tihi akan kami datangkan ajron azima, pahala yang besar. Nanti di akhirat nanti. Ya. Jadi tidak langsung kontan di situ diterimanya akan kebaikannya. Kalaupun ada diterima di dunia itu sedikit nilainya. Ya. Karena akhirat itu Masya Allah. Ya, luar biasa pahala yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya firman Allah surat An-Nisa. Tadi waktu saya mutolaah dalam kitab itu tertulis An-Nisa 28. Begitu dilihat di Al-Quran digital tadi, ternyata nggak cocok. Cari cara lain, ada di HP itu sekarang aplikasinya, aplikasi Zok. Begitu ditulis ayat ini, jadi ditulis dulu ayatnya, baru keluar. Oh ternyata 128. Jadi beda 100 ayat gitu. Iya. Wasulhu khairun. Wasulhu khairun. Jadi islah dengan sulhun ada namanya solahuddin. Itu satu akar kata, satu akar kata yang sama dengan suluh. Ya. Suluh, islah itu satu akar kata yang sama. Dalam ratib dibaca aslahallahu aslahallahu amrul muslimin. Aslahallahu amrul muslimin. Sarfallahu, ya. Itu kata Habib Ali Tebet, belum lama meninggal. Itu kalau diwiridkan itu berfaedah untuk menangkis keburukan kepada kita gitu. Aslallahu umurul muslimin syarafallahu syarul mu'zin. Nah, itu mu'zin itu mengganggu. Syarul mu'zin kejahatan yang mengganggu. Aslah itu kebaikan, kedamaian gitu. Wasuluh khair, dan damai itulah yang terbaik. Ada istilah damai itu indah. Nah ini, dan damai itulah yang terbaik. Dan daripada perang, ya perang itu kalau nggak luka-luka,
Modar. Iya benar itu. Perang itu ya kalau nggak rumah sakit ya kuburan gitu kan. Nah, jadi apa sih yang enaknya perang? Nggak ada ya, nggak enak. Ya, yang celaka itu justru yang di medan perang. Yang memerintahkan enak saja dia. Ya, ya dia ngopi, dia nonton TV, ya enak-enak. Oh perangnya makan korban. Oh iya, kita berduka aja. Paling begitu saja. Jadi damai itu yang terbaik. Kan ada apa itu? Nasidaria. Perdamaian, perdamaian. Tapi perang makin dahsyat. Makin ramai. Ya. Wasulhu khair. Dan damai itu yang terbaik. Khair itu terbaik di situ dikatakan berarti dia isim tafdil, ya. Superlatif. Udah dua firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat An-Nisa ayat 114, ini An-Nisa 128. Ada orang bertanya, kenapa sih nggak urut aja firman Allah itu? Ya kan, diurut aja kalau damai-damai semuanya. Ini enggak bertaburan gitu. Bukan tidak punya hikmah itu. Ada hikmahnya gitu. Ada hikmahnya gitu. Kalau enggak ada ahli tafsir. Ya. Kalau itu sudah mudah semua, enggak ada lagi ahli tafsir gitu. Ya. Allah ciptakan sedemikian rupa, ada hikmahnya gitu. Corona katanya susah, ada hikmahnya kan. Yang saya bilang kemarin ada masjid di RW 10. Sekarang jadi Jumat gitu. Gara-gara corona gitu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dalam Al-Baqarah 212. Boleh jadi yang kamu suka itu justru buruk buat kalian. Dan sebaliknya boleh jadi yang kalian tidak suka justru baik buat kalian. Ada orang ketinggalan kereta. Begitu sampai di Jatinegara, tumpah marahnya. Semua binatang di kebun binatang Pasar Minggu disebut sama dia gitu. Ya. Balik dengan kekecewaan. Sore-sore nonton TV. Dilihat kereta itu terjungkal gitu dan banyak korban. Alhamdulillah. Nah, ini namanya boleh jadi yang kamu tidak suka itu justru baik buat kalian gitu. Dan sebaliknya boleh jadi yang kalian sukai kalian sukai itu justru tidak baik. Cuman kita tidak punya ilmu itu. Yang punya ilmu itu Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir udah tahu sebelum kejadian. Ini kita kalau udah tahu sebelum kejadian enak. Ini malaikat maut nanti bakal datang tahun sekian. Ya udah kita pokoknya nggak keluar lagi dari masjid gitu. Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat pertama, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Di situ dimulai dengan takwa kepada Allah. Kenapa? Karena bisa saja kebaikan itu bahasa orang sekarang di tengah jalannya berubah.
Apa istilahnya? Kalau berita yang digoreng itu. Bukan. Kalau perkara gitu. Jadi dipeti es kan, masuk angin gitu. Ya. Tujuan awalnya bagus gitu. Tujuan awalnya bagus. Tengah jalan berubah gitu. Ya, itu masuk angin namanya. Makanya di framing dulu, dibemperi dulu. Kalau istilah kendaraan roda 4 bemper, ada bempernya. Fattakullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Hati-hati kalian dengan senantiasa mengingat Allah. Takwa itu luas. Ya. Dari kata ittaqa, yattaqi. Ittiqa. Sehingga ada istilah taqiyah. Orang Syiah itu mereka makanya banyak mengelabui orang karena mereka punya sifat taqiyah. Taqiyah itu artinya menyimpan rahasia. Jadi waqoyaki itu menyimpan. Jadi mereka ya seperti orang munafik. Ketika berhadapan dengan orang ahlu sunnah itu musuhnya ahli sunni. Jadi ada Syiah, ada Sunni gitu. Nah, musuhnya Sunni gitu. Ya. Mereka menyembunyikan akan kesyiahannya gitu. Tapi begitu kembali kepada kelompoknya ya Syiah tulen gitu. Ya. Tapi begitu berkumpul dengan orang Sunni ya seperti orang Sunni gitu. Nah, itu membahayakan bagi orang Sunni gitu, kalau kita tidak waspada gitu. Banyak kasus-kasus di Sumatera Utara saya dengar seperti itu. Ya, banyak orang tergiur dan yang paling tergiur itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu. Kenapa? Adanya syariat dalam Syiah itu yang disebut kawin kontrak gitu. Ya, kawin kontrak. Istilahnya mut'ah. Kawin mut'ah, nikah mut'ah gitu. Nah itu jadi repot airnya. Sama dengan perzinaan terselubung gitu. Dan orang-orang di Pantura banyak itu. Di puncak apalagi gitu. Ya. Dengan adanya nikah mut'ah itu. Fattakullah wa aslihu, dan damaikan oleh kalian zata bainikum. Kenapa dibaca jata? Karena ada aslihu. Aslihu itu fi'il amar. Fi'il amar itu perintah. Fa'ilnya kamu. Kamu satu, kamu dua, kamu orang banyak. Itu fa'ilnya. Maka zata menjadi maf'ul. Menjadi objek. Zata bainikum. Zata maf'ul. Zatanya menjadi apa yang disebut mudhof, bainikum menjadi mudhofun ilaih. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah sengketa yang terjadi antara kamu. Atau dalam bahasa lain, damaikanlah orang yang bersengketa di antara kamu. Dalam syariat Islam boleh orang berbohong demi mendamaikan orang. Dalam syariat Islam, hukum fikihnya boleh berbohong demi orang damai gitu. Sebaliknya, ngojok-ojokin orang biar jadi perang, nah ini dosanya luar biasa gitu. Namanya namimah, mengadu domba. Ya. Kenapa domba yang selalu diadu? Karena domba itu hewan yang ya suka ngikut, manut gitu. Ya. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Ayat pertama. Surat Al-Anfal pertama, Fatihah yang kedua, Al-Baqarah yang ketiga, Ali Imran yang keempat, An-Nisa yang kelima,
Al-Maidah yang ke-6, Al-A'raf yang ke-7, Al-An'am yang ke-6, Al-An'am yang ke-7, Al-A'raf yang ke-8, Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan. Jadi anfal itu harta rampasan. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah harta rampasan itu milik Allah dan milik Rasul. Kenapa ada Rasul di situ? Karena Rasul yang membaginya. Jadi apa yang dikatakan Rasul itu sudah juga apa yang dikatakan oleh Allah. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslihu zata bainikum. Damaikanlah orang yang bersengketa, berselisih, orang yang bersengketa. Jadi ketika mau pembagian harta rampasan, terjadi cekcok, terjadi sengketa. Nah, maka didamaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini, nah, diberikan alasannya. Orang kadang-kadang menjadi tidak paham ketika alasannya belum jelas. Tetapi begitu diberikan alasannya jelas, orang jadi mandut-mandut. Ya. Ada perkataan begini dalam bahasa Arab. Iza zuharos sababu batolal ajabu. Iza zuharos sababu batolal ajabu. Iza zuharos sababu batolal ajabu. Kalau sudah jelas sebabnya, hilanglah herannya. Kalau sudah tahu sebabnya, hilanglah herannya. Tapi ketika belum tahu sebabnya, alasannya, reasoningnya, orang jadi heran, banyak bertanya. Bahkan menimbulkan fitnah, keributan. Gitu. Kenapa sih itu begitu? Ini contoh. Kenapa laki itu warisannya lebih banyak dari perempuan? Lizzakari mislu hazil unsayain. Bagi dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki. Jawabannya karena laki-laki itu wajib menafkahi. Sedangkan perempuan itu wajib dinafkahi. Beda kan? Wajib menafkahi dengan wajib dinafkahi. Walaupun ada sekarang justru perempuannya yang menafkahi gitu. Ya. Ya, dunia terbalik. Ya. Ya. Oke. Udah mau habis waktunya ya. Dikit lagi. Firman Allah dalam Hujurat ayat 10. Hujurat itu jauh di belakang. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Faslihu. Itu salah tuh ba aslihu. Maksudnya fa. Keliru nekan. Baina akhawaikum. Damaikanlah di antara saudara-saudara kamu. Ditutup lagi. Wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah. Mudah-mudahan kalian dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 ayat
dari pengantar nanti hadis yang pertama yang akan kita insya Allah panjang umur sehat badan next time kalau bahasa Sundanya itu. Ya. Yang salah dari saya sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. وذكرنا ونسينا وارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ووفقنا لما تحب وترضاه في ديننا ودنيانا برحمتك يا ارحم الراحمين والعفو منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.